Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Revani Indra Maulana, NIM L0325011, dan rekan saya ada Rafiq Baidillah dan Bintang Gemilang. Itu di video selanjutnya ya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu mengenai proyek statistika dan probabilitas tahun 2025 untuk program studi informatika PSTU Kebumen. Dengan materi yang diangkat adalah ANOVA, korelasi dan regresi linear sederhana. Oke, kita langsung ke tujuan proyek. Untuk tujuan proyeknya yaitu ada 3. Yang pertama adalah menganalisis dinamika psikologi mahasiswa informatika Universitas 11 Maret menggunakan data DASS 21. Kemudian yang kedua, dapat memahami dan menerapkan cara perhitungan mengenai persoalan ANOVA yang akan diselesaikan. Kemudian yang ketiga, dapat memahami dan menerapkan cara perhitungan mengenai persoalan korelasi dan regresi linear sederhana. Kita lanjut ke informasi terkait data. Data berupa data primer dari hasil sensus mengenai DASS dari mahasiswa informatika tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025, serta informatika PSTKU tahun 2024 dan 2025. Data telah diolah, sudah dihilangkan identitas NIM dan namanya, sehingga hanya bersisakan nama angkatan dan nilai DASS, hanya semerta-merta untuk keperluan analisis proyek kali ini. Kemudian untuk pembahasan yang pertama itu adalah ANOVA. Seperti yang sudah disebutkan tadi, data DASS 21 merupakan data dari 100 responden yang diambil secara acak dari 4 kelompok angkatan, yaitu ada Informatika Surakarta dan Informatika PSTKU angkatan 2024 dan 2025. Untuk persoalan yang diselesaikan itu adalah apakah ada pengaruh perbedaan angkatan dan lokasi terhadap level stres, anxiety, depression, dan stres. Jadi ada 3 faktor yang memicu pengaruh perbedaan angkatan ya. Kemudian untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah untuk perhitungan ANOVA, kita mengelompokkan data skor DASS 21 ke dalam 4 kelompok angkatan. Yang kedua, kita bisa melakukan uji ANOVA 2 arah dengan interaksi. Yang ketiga, menetapkan taraf signifikansi dengan taraf 5% atau 0,05. Kemudian, membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Kemudian, dari perhitungannya, sebelum masuk ke perhitungannya, kita ketahui kalau R itu ada 4 baris ya. Terus K adalah kolomnya ada 3. Kemudian ada N atau perulangan data, itu di setiap angkatan ada 25 data. Kemudian di pembahasan ANOVA, yang pertama ada kita melakukan penghitungan kepada JKT, JKP, JKK, JKBK, dan JKG. Untuk JKT sendiri, itu adalah hasil penjumlahan dari perpangkatan nilai setiap data. Nah, kemudian dikurangi dengan hasil perpangkatan dari total seluruh datanya, dibagi dengan jumlah baris dikali kolom dikali dengan perulangan. Maka JKT akan menghasilkan 16.966,19. Kemudian untuk JKP itu barisnya tadi kan ada 4. Jadi ada Informatika Surakarta dan PSTKU tahun 2024 dan 2025. Sehingga di sini kita pangkatkan, kemudian kita jumlahkan dari total hasil angkatan tersebut dan akan dikurangi dengan total hasil pangkat semuanya. Maka akan menghasilkan 71,52. Kemudian JKK itu artinya kolom. Kita harus fokus kepada poin kolomnya. Tadi ada 3, ada depression, anxiety, dan satu lagi itulah. Dikurangi dengan 8.000, total seluruhnya dipangkatkan 2, sama seperti tadi, maka akan menghasilkan 1049,95. Kemudian untuk penghitungan JKBK itu merupakan penjumlahan dari hasil pangkat total dari kolom setiap angkatan, dipangkatkan 2, kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan perulangan data, yaitu 25, dikurangi
dengan total pangkat dari total keseluruhan, kemudian dikurangi dengan CKB dan CKT-nya. CKB dan CKK-nya. Kemudian akan menghasilkan 56,40. Kemudian perhitungan terakhir yaitu JKG. JKG itu hanya memerlukan CKT dikurangi dengan CKB, CKK, dan ini CKBK. Maka akan diperoleh 16.966,19 dikurangi 71,52 ditambah dengan 1049,95 ditambah 56,40, maka akan menghasilkan 15.788,32. Kemudian untuk pembahasan tabel ANOVA akan dilanjutkan oleh rekan saya nantinya. Terima kasih. Oke, di sini kami akan melanjutkan presentasi dari rekan kami. Sebelumnya perkenalan dulu, saya Rafiq Badila dengan NIM L032509 dan rekan Saya Bintang Gemilang Febriano dengan NIM L032519. silakan. Nah, Ayo. untuk pembahasan ANOVA di sini kita langsung pada tabel di sini kita langsung ke derajat bebas. Untuk mencari derajat bebas yang pertama, ini rumusnya R-1. Kita langsung masukkan saja nilai R itu 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Lalu untuk mencari derajat bebas yang kedua, K dikurangi 1. Sini jumlah kolomnya di sini ada 3 dikurangi 1, maka hasilnya ada. Lalu untuk mencari derajat bebas yang ketiga, di sini rumusnya R-1 dikalikan dengan K-1. Maka di sini substitusikan 4-1 dikalikan dengan 3-1. Hasilnya sama dengan 6. Untuk mencari derajat bebas di numbernya, rumusnya di sini R dikalikan dengan N-1. Maka dapat di sini 4 dikali 3 dikali 25-1 sama dengan 288. Untuk mencari derajat bebas yang terakhir atau total, di sini R dikalikan K dikalikan N-1. Untuk nilainya sendiri itu 4 dikalikan 3 dikalikan 25-1 hasilnya 299. Lalu yang berikutnya mencari nilai kuadrat tengah. Untuk mencari nilai kuadrat tengah baris, rumusnya di sini JKB per R-1. Maka masukkan nilai 71,52 per 3 sama dengan 23,84. Lalu untuk mencari kuadrat tengah yang kolom, rumusnya JKK dibagi dengan K-1. Di sini nilainya 1049,95 dibagi 2. Maka hasilnya 524,975. Lalu yang berikutnya untuk mencari kuadrat tengah pada literasi, rumusnya JK per R-1 dikalikan K-1. Hasilnya di sini 56,40 per 6, maka hasilnya 9,4. Lalu untuk mencari kuadrat tengah pada galat, itu rumusnya JKG per R dikalikan K dikalikan N-1. Sini masukkan nilai 15.788,32 per 228, maka hasilnya 58,2. Lalu untuk mencari F hitung yang baris, nilai rumusnya itu KTB per KTG. Untuk nilainya sendiri 23,84 dibagi 58,82, maka hasilnya 0,43. Lalu untuk mencari F hitung pada kolom, sini KTK dibagi KTG, maka nilainya 524,975 dibagi 54,82, maka hasilnya 9,57. Lalu untuk mencari F hitung pada interaksi, di sini rumusnya KTBK per KTG. Masukkan nilai 9,4 per 54,82. Maka hasilnya di sini 0,17. Lalu yang berikutnya untuk mencari F tabel. Untuk mencari F tabel sendiri, di sini kita menerapkan taraf 0,05. Lalu untuk mencari F tabel pada nilai baris di sini, DB number ini masukkan sesuai yang kita cari. Karena di sini kita mau nyari baris, maka menggunakan DB number 1 yaitu 3. Untuk yang DBD number di sini 288, maka ditemukan F tabel 2,64. Lalu yang untuk mencari F tabel pada nilai kolom, di sini
3,03, lalu yang terakhir ada F tabel pada interaksi di sini nilainya 2,13. Bisa dilanjut Mas Rafiq. Lalu untuk hasil dan kesimpulan pada pembahasan ANOVA di sini, nilai tengah baris atau angkatan F hitung nilainya 0,43 yang dimana lebih kecil dari F tabel yang nilainya 2,64. Maka H0 diterima. Lalu untuk nilai tengah kolom atau jenis gangguan, F hitungnya senilai 9,57 yang dimana lebih besar dari F tabel yang senilai 3,03. Maka H0-nya ditolak. Lalu untuk interaksi atau angkatan dan jenis gangguan pada F hitung sendiri bernilai 0,17 yang lebih kecil dari F tabel yang senilai 2,13. Maka H0 diterima. Lalu kesimpulannya, perhitungan menunjukkan bahwa rata-rata level stres pada baris atau angkatan dan interaksi tidak berbeda atau masih dianggap sama. Sedangkan rata-rata level stres dalam kolom atau jenis gangguan dapat dikatakan berbeda. Mahasiswa dari angkatan manapun punya tingkat stres yang sama saja. Namun jika melihat dari jenis gangguannya, skor untuk anxiety, depression, dan stres tidak sama. Mungkin salah satu dari ketiganya jauh lebih tinggi atau lebih dominan dibanding yang lain. Yang selanjutnya untuk korelasi dan regresi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pembahasan tentang korelasi dan regresi linear sederhana. Untuk data masih sama, diambil dari 100 data responden secara acak, dari Angkatan Informatika Surakarta dan PSDKU angkatan 2024 dan 2025. Persoalan mengidentifikasi faktor gejala dari 7 faktor depresi. Untuk nilai korelasinya juga di sini ada tabelnya ya. Lanjut, untuk langkah-langkah perhitungan ada menghitung koefisien korelasi R, setiap faktor, FD sampai FD7, dan memilih faktor dengan nilai korelasi tertinggi. Uji regresi linear sederhana A dan B, lakukan uji signifikansi menggunakan uji T dan perhitungan berdasarkan hasil perhitungan F tabel. Tersinggung maka nilai korelasi 0,6835. Ini diperoleh dari nilai korelasi tertinggi yang akan saya perlihatkan di sini. Nih, di sini kita sudah membuat apa ya? Tabel regresi linear dan korelasi sederhana. Di sini untuk apa ya? Korelasi tertinggi terdapat pada FD3 yaitu 0,683502. Dan ada juga cara perhitungannya di sini. Kita akan kembali lagi ke PPT. Bentar. Oke, mohon maaf, bisa dilanjut. Di sini kita akan mencari nilai R. Tadi R kita sudah menampilkan rumus dari Excel ya, itu teman. Jadi ini ada juga rumus manualnya, yaitu N dikali sigma XY min sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat min sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat. Nah, diperoleh tadi korelasi tertingginya ada 0,683625. Selanjutnya ada mencari nilai konstanta B. Dan B sama dengan N sigma X kali XY min sigma X dikali sigma Y per N X sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Diperoleh 5,6845 untuk konstanta B-nya. Selanjutnya ada mencari nilai konstanta A. Dengan alfa rumusnya dengan A sigma Y min B dikali sigma X per N diperoleh 16,8183. Ini ada koefisien determinasi KD sama dengan R kuadrat dikali 100%. Jadi korelasinya dipangkat 2 dikali 100% hasil
46,71%. Selanjutnya ada menghitung T hitung dengan rumus N-2 per akar 1 per R kuadrat. Diperolehnya ada 9,95958. Menentukan T tabel dengan taraf nyata 0,05 atau 5%. Ini menggunakan uji dua sisi, jadi A dibagi 2, 0,05 dibagi 2, 0,25. Diperoleh untuk DB-nya 198. Jadi T hitung dari T tabelnya diperoleh dari 0,025 dan 98 sama dengan 1,984. Oke, untuk keputusan ada karena 9,26958 dari 1,984 yang artinya T hitung lebih besar dari T tabel, maka keputusannya adalah ada hubungan yang signifikan antara variabel X dan Y. Analisis untuk kekuatan hubungan koefisien korelasi R diperoleh dari nilai 0,68365. Nilai ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang kuat positif antara kedua variabel. Semakin tinggi nilai X, maka nilai cenderung meningkat. Koefisien determinasi KD diperoleh nilai sebesar 46,71%. Ini berarti variabel X memberikan kontribusi sebesar 46,71% terhadap perubahan variabel Y. Sedangkan sisanya 53,29% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.